Timnas Indonesia mengalami malam yang kelam di Sydney Football Stadium. Bermimpi membawa pulang poin dari Australia, skuad Garuda justru pulang dengan luka mendalam. Pasukan Patrick Kluivert dibantai 1-5 dalam laga matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan dimulai dengan semangat tinggi dari Indonesia. Bahkan Jay Itzes hampir mencetak gol melalui sundulan di menit keempat, tetapi Matthew Ryan masih mampu menggagalkan peluang emas tersebut. Kesempatan terbaik datang di menit ke-8 saat Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti. Kevin Dix maju sebagai algojo, tetapi sayangnya bola membentur tiang gawang. Kegagalan penalti ini seakan menjadi titik balik. Australia kemudian mendapatkan kesempatan emas setelah Nathan Joe Aon melakukan pelanggaran di area terlarang. Martin Boyle tanpa ragu mengeksekusi penalti dengan sempurna di menit ke-18, membawa Australia unggul 1-0. Hanya berselang 2 menit, Nishan Velupillai menggandakan keunggulan tim tuan rumah setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Petaka semakin lengkap bagi Indonesia ketika Jackson Irvine mencetak gol ketiga bagi Australia di menit ke-34. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan tuan rumah. Babak kedua, Indonesia mencoba bangkit. Ole Romeni mendapatkan peluang bagus di menit ke-52, tetapi tembakannya masih terlalu lemah dan mudah diamankan Matthew Ryan. Namun, justru Australia yang kembali menambah derita Indonesia. Lewis Miller mencetak gol keempat di menit ke-61 lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok. Indonesia akhirnya mampu mencetak gol hiburan di menit ke-78 melalui Ole Romeni. Namun, harapan untuk bangkit sirna setelah Jackson Irvine mencetak gol keduanya di menit ke-90 menutup laga dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Australia. Kekalahan ini membuat posisi Indonesia di Grup C semakin terjepit dan harus berjuang lebih keras di laga-laga tersisa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia meskipun baru saja mengalami kekalahan telak dari Australia. Erick menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Saya tetap mendukung tim nasional, baik saat menang maupun kalah. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick di akun Instagram pribadinya. Erick menegaskan bahwa dirinya dan federasi akan terus bekerja keras untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di level tertinggi. Ia juga meminta para pemain untuk tetap berjuang di 3 laga tersisa. Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas untuk unggul lebih dulu ketika mendapatkan penalti di menit ke-8. Namun, Kevin Dix gagal mengeksekusi kesempatan tersebut. Sebaliknya, Australia justru tampil terengginas dan mencetak 5 gol ke gawang Maarten Paes. Meskipun kalah, Indonesia masih memiliki harapan. Kekalahan Bahrain dari Jepang membuat Garuda tetap bertahan di posisi keempat dengan 6 poin. Jepang memastikan diri menjadi negara pertama dari zona Asia yang mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Samurai Biru berhasil menumbangkan Bahrain dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Saitama, Kamis 20 Maret 2025. Gol kemenangan Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Dengan tambahan 3 poin ini, Jepang kini mengoleksi 19 poin dari 7 pertandingan, unggul jauh dari pesaing terdekatnya. Keberhasilan Jepang ini menambah daftar negara yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sudah dipastikan lolos otomatis. Piala Dunia edisi 2026 akan menjadi yang pertama dengan format 48 tim. Nantinya, kompetisi ini akan diikuti oleh 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kekalahan dari Australia membuat Indonesia harus puas berada di posisi keempat klasemen, sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beruntung, kekalahan Bahrain dari Jepang 0-2 memberikan sedikit keuntungan bagi Indonesia. Saat ini Indonesia dan Bahrain sama-sama mengoleksi 6 poin. Namun, Garuda lebih unggul dalam jumlah produktivitas gol dengan mencetak 7 gol dibandingkan Bahrain yang hanya mencetak 5. Sementara itu, Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 19 poin, disusul Australia di posisi kedua dengan 10 poin. Laga tersisa antara Arab Saudi dan Cina akan menjadi penentu posisi akhir di klasemen Grup C. Indonesia kini harus mengincar kemenangan di laga selanjutnya agar bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya.
Sepak bola Thailand sedang diguncang isu besar. Beberapa pemain mereka memilih mundur dari timnas jelang laga FIFA Matchday Maret 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih Thailand, Masa Tadaishi. Timnas Thailand dijadwalkan menghadapi Afghanistan pada 21 Maret dan Sri Lanka pada 25 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, persiapan mereka terganggu setelah sejumlah pemain enggan memenuhi panggilan timnas. Saya sudah menerima beberapa permintaan pengunduran diri dari pemain, tetapi saya belum bisa mengungkapkan nama-namanya, ungkap Ishii. Selain masalah pemain, Federasi Sepak Bola Thailand juga menghadapi krisis keuangan serius. Mereka dikabarkan memiliki utang sekitar 500 juta baht atau setara 245 miliar rupiah yang membuat situasi internal semakin sulit. Di sisi lain, Presiden FAT, Madam Pang, berusaha meningkatkan antusiasme supporter dengan membagikan 1.500 tiket gratis kepada mahasiswa dan pemain akademi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga dukungan publik terhadap tim nasional Thailand di tengah berbagai permasalahan yang ada. Apakah sepak bola Thailand sedang mengalami krisis serius? Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya.